satu bentuk turunan dari maklar atau broker gitu. Dropship bahasa keren. Sistem dropship itu sangat memungkinkan. Affiliate marketing gitu Ustaz ya. Kuncinya satu, ya sama. Kuncinya adalah ada izin dari pemilik barang. Betul. Maka kita bisa ya jual dulu kirim atas nama kita ataupun atas nama penjual, itu fleksibel. Itu kan sekedar faktor data di ekspedisi. Iya. Intinya barang sampai kepada pembeli sesuai dengan permintaan. Iya. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemerhati Prosalina via video yang dikirim melalui WhatsApp ya. WhatsApp. Mari kita simak dulu Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ocha. Saya mau menanyakan tentang hukum mengikuti arisan. Bagi ibu rumah tangga, arisan ibarat menabung yang dipaksa. Bagaimana nggih Pak Ustadz hukumnya itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, itu tadi ada pertanyaan melalui video yang dikirim via WhatsApp ya, dari Ibu Ocha. Ya. Mengenai arisan ini Ustaz ya. Arisan itu prakteknya kan macam-macam. Iya. Tidak ada teori atau aturan baku tentang arisan. Sehingga saya bisa menyebutkan beberapa kondisi arisan yang saya tahu di masyarakat. Arisan pertama adalah arisan uang. Jadi store 10 anggota, store 100.000 terkumpul 1 juta. Maka dikocoklah 10 orang dalam 10 kali kocokan, maka selesai. Betul. Nah, seperti ini tidak masalah. Karena itu seperti Ibu Ocha tadi katakan, inilah utang mengutangi ya. Seperti nabung. Saya sekarang utangi sampai suatu saat nanti dapat 1 juta juga. Ya. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Ini yang paling sederhana. Yang kedua, arisan yang kedua adalah ada operatornya. Iya. Operatornya ini mendapatkan giliran pertama. Putaran pertama itu koordinatornya itu mendapatkan itu milik dia dengan ketentuan kalau ada anggota yang tidak bayar, tidak store karena belum punya uang, ditalangi nanti dari itu. Dia yang koordinatornya itu wajib menalangi. Iya. Ya nanti sampai si anggota yang belum bayar tadi membalikan talangannya, bayar ya. Hingga kalau ada koordinator ini, maka ini adalah uang lelah dia sebagai koordinator, maka ini tidak masalah dengan syarat koordinator tidak ikut dalam anggota arisan. Iya. Kalau koordinator ikut dalam arisan, maka ini ada keuntungan yang didapat. Padahal konsep arisan itulah hutang menghutangi. Hutang menghutangi itu tidak boleh ada keuntungan, karena siapapun dari anggota arisan pasti dia pernah mengutangi atau dihutangi. Ketika dia adalah orang terakhir, baru dia hanya mengutangi saja, tidak pernah dihutangi karena semua bayar utang ke dia. Tapi ketika yang mendapatkan bagian pertama, undian pertama, kedua, dia dapat pertama ya dia dihutangi oleh semua anggota, ya besok dia bayar, ya bayar. Besok orang kedua ngutangi dan dihutangi, gitu. Dia bayar ke orang pertama, dihutangi oleh orang ketiga, keempat dan selanjutnya. Sehingga dalam konsep utang piutang itu tidak boleh ada keuntungan. Sehingga kalau tadi koordinatornya itu bagian dari anggota, maka ini yang tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang mendatangkan keuntungan maka riba. Ya, sehingga yang bermasalah adalah si koordinator, karena dia menghutangi dan akan mendapatkan keuntungan berupa undian pertama menjadi milik dia. Sehingga ini harusnya jelas kalau posisi. mau jadikan dana kas saja, sehingga ketika ada anggota yang tidak mampu bayar atau sedang bermasalah, diambilkan dari dana kas ini. Seperti itu. Sehingga ketika arisan sudah selesai, dana kas dikembalikan lagi kepada semua anggota. Seperti itu. Sehingga aman. Ada lagi arisan dalam bentuk barang. Jadi misalnya 1 unit motor merek A misalnya gitu. Iya. Hari ini untuk undian pertama yang dapat antum, besok yang dapat saya, sesuai dengan undian yang diundi. Terus berputar. Padahal harga motor naik dan turun, fluktuasi harga.
sesuai dengan fluktuasi harga dolar dan rupiah. Iya. Nah, sehingga undian pertama dapat motor senilai misalnya 15 juta. Undian kedua, orang kedua dapat motor dengan nilai 15.500.000. Sehingga anggota akan store lebih. Tidak flat, tidak sama ya. Itu juga ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena saya diutangi senilai 15 juta, tapi besok saya harus ikut menghutangi senilai 15.500.000. Ada kelebihan 500.000. Ya, berarti sini tidak fair. Nah, ini tidak boleh. Harusnya asuransi dalam bentuk uang saja 15 juta. Terserah nanti yang dapat undian itu mau dibelanjakan motor atau tidak, atau buat komitmen pokoknya harus beli motor. Ya, belikan motor. Kalau kurang tomboki sendiri. Gitu loh. Tapi ketika selisih harga itu ditanggung oleh peserta arisan sehingga iurannya itu berbeda, itu yang bermasalah secara hukum. Wallahu a'lam. Iya, betul Ustaz. Jadi harus jelas posisinya, terutama dalam hal arisan yang nominal uang tadi Ustaz ya. Ya. Posisi dari operator atau koordinator di sini tidak boleh menjadi anggota dalam arisan tersebut. Ya, kalau mau dia mendapatkan keuntungan, dapat upah. Kalau karena ada praktek semacam itu Ustaz di masyarakat kita. Betul. Jadi, kalau dia tidak mau ngambil keuntungan, ya dia buat dana kas saja, sehingga nanti ketika ada yang macet bisa diambilkan, ditalangi dulu dari dana kas. Ketika sudah selesai, dana kas dikembalikan lagi kepada semua anggota sesuai dengan iuran masing-masing. Sehingga aman seperti itu. Seperti ini Ustaz. Misal ya. Saya koordinator arisan dari RT2 misalnya Ustaz ya. Jadi 100 ribuan per bulan. Kemudian memang tidak ada kewajiban siapa yang dapat waktu itu memberikan upah itu untuk saya sebagai koordinator. Tapi kesadaran dari mereka masing-masing, keikhlasan dari mereka masing-masing ketika memberi. Misal antum dapat Ustaz waktu itu ya, di bulan tertentu Ustaz Arifin Badri yang dapat, sebagai bentuk terima kasih karena saya mengkoordinir dana tersebut dari masing-masing anggota, ini buat antum. Tapi tidak ada kewajiban dan saya tidak minta gitu. Ya kalau yang koordinator tadi bukan anggota, maka tidak masalah, itu komisi saja. Oh, seperti itu ya. Tapi kalau dia bagian dari anggota, maka di sini ini ada dua akad ya. Dia hutang menghutangi, itu konsep utama arisan. Yang kedua dia jasa mengkoordinir dan kemudian mendapatkan keuntungan. Kalau itu menjadi aturan main, maka ini bermasalah secara hukum. Tapi kalau itu sukarela, jadi kadang ada yang tidak rela, ya sudah tidak ngasih, ya tidak apa-apa Ustaz ya. Kalau itu oke, karena itu hadiah biasa saja, tidak masalah. Seperti itu. Siap. Khawatirnya karena ada konsep hukum seperti itu, ketika antum mau ngasih saya juga anggota, saya juga koordinir. Nggak Ustaz, haram lah Ustaz. Nah itu kemudian ada lagi satu permasalahan di arisan, seringkali diiringi dengan makan-makan. Nah, betul. Saya sarankan kalau arisan ada acara makan-makannya, ada anggaran khusus untuk makan-makannya. Jadi arisannya 100.000, makan-makannya 10.000. Agar apa? Agar jelas ya. Kalau tidak dipisahkan, nanti ada orang yang menyediakan makanan yang mewah, sehingga budgetnya tinggi besar. Ada yang menyediakan sederhana sekali. Tentu ini tidak fair ya, bisa potensi menimbulkan riba. Ketika arisannya di tempatnya Pak A, semangat datang semua karena makanannya enak. Ketika arisannya di tempat B, malas datang, cuma kirim uangnya saja. Kenapa? Makanannya paling tempe gitu. Kalau di tempat A, makanannya sate, gulai, rendang, ikan, orang semangat datang. Sehingga ini adanya potensi perbedaan menu yang disajikan menimbulkan adanya celah terjadinya praktik riba. Betul. Jadi harus hati-hati. Selisihkan saja atau pisahkan saja uang anggaran makannya 10.000, maka itu budgeting semua, sehingga semua yang makan itu sudah punya kontribusi dalam biaya makannya. Baik, itu tadi Pak Ocha jawaban dari pertanyaan Anda mengenai arisan, fenomena arisan gitu Ustaz ya. Baik, pemerhati Prosalina, apabila pemerhati juga ingin bergabung dan bertanya untuk konsep acara kita minggu depan di Dialog Pakar Islam minggu depan, silahkan langsung komen di bawah ya, atau kirim video via WA langsung ke 08777 100 1000. Saya ulangi lagi,
di 0873 kali 100.000. Baik, Peperhati Rosalina, jangan lupa untuk like video kita di YouTube dan komen yang positif, share, dan jangan lupa juga di subscribe. Baik, Ustadz Arifin Badri, terima kasih banyak untuk dialog kita di Dia Paris edisi kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Ustadz ya. Dan mari kita tutup Dia Paris kali ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pemerhati Rosalina, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di Dia Paris episode yang akan datang. Sekian dari saya, Ustadz Arifin Badri pamit. Saya Ovan juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.